Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rozana. Saya Trihina Windiasi. Dan saya Tripurna Marhasuti. Kami dari tim Umbrus akan menyampaikan tugas video demonstrasi kontekstual tentang coaching, di mana kami berperan sebagai coach, observer, dan Coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Naila. Siang Bu Windy. Sehat Bu Naila. Alhamdulillah sehat Bu Windy. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke Bu Naila, ada maksud sedikit ya Bu Naila. Bu Naila nanti akan melaksanakan coaching ya Bu Naila. Oke, nah sebelum Bu Naila mau coaching, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Naila yang kaitannya dengan terkait rubrik penilaian coaching ya Bu Naila. Biar Bu Naila nanti pada saat coaching benar-benar arahnya jelas, kemudian tujuannya dapat tercapai gitu ya Bu. Oke, yang nanti akan saya tanyakan adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Naila sampaikan, kira-kira sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau tidak. Dan yang penting yang harus Bu Naila perhatikan adalah Bu Naila harus memperhatikan prinsip coaching ya Bu. Bahwasanya nanti pada saat mengajukan pertanyaan, Bu Naila harus menjalin kemitraan. Jadi gak kaku ya. Kemudian proses yang kreatif nih biar cair ya. Dan yang harus diperhatikan itu Bu Naila harus memastikan bahwa Bu Naila bisa menggali potensi dari si coaching ini nanti dari guna gitu ya. Oke, nah sedikit pertanyaannya. Kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Naila pada si coaching pada Bu Naila? Jadi gini Bu Windy, saya itu terpikirkan, jadi ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan ketika nanti proses coaching dengan Bu Nana. Yang pertama itu terkait dengan kesadaran penuh kita jadi Bu Windy. Oke, jadi bagaimana nanti ketika proses coaching itu agar berjalan dengan lancar, kan kesadaran penuh juga penting. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif Bu Windy. Jadi kayak sebagai seorang coach dengan coachingnya ketika coaching nanti, kita itu harus benar-benar mendengarkan dengan aktif, kemudian agar semua informasi yang disampaikan oleh coachingnya kan dapat kita tangkap dengan baik itu ya Bu Windy. Dan yang menurut saya yang ketiga itu juga terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Windy. Jadi untuk menggali informasi itu kan dari pertanyaan yang berbobot kan Bu Windy. Jadi tiga hal itu sih Bu Windy kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti. Oke, jadi kompetensinya itu dan kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik apa? Dari ketiga itu kalau bicara mana yang spesifik ingin saya kembangkan itu terutama terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Windy. Jadi saya sangat meyakini ketika kita ingin menggali sebuah informasi dari seseorang, mungkin dalam hal ini coachingnya ya Bu Nana, saya juga harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentu saja dari apa yang nanti ingin disampaikan. Gitu sih Bu Windy terkait dengan pertanyaan berbobotnya. Yang lebih spesifik berarti ke pertanyaan baik. Nah, dari pertanyaan yang berbobot yang Bu Naila siapkan nanti, kira-kira indikator apa yang Ibu ingin disampaikan? Oke. Karena ini proses coaching ini, jadi indikator yang ingin saya capai adalah terkait dengan solusi, penyampaian solusi. Jadi nanti ketika proses coaching ini berlangsung, si coachingnya dalam hal ini Bu Nana nanti bisa kayak menyampaikan solusi apa dari permasalahannya, kemudian nanti langkah-langkah ke depan yang akan Bu Nana lakukan untuk mengatasi masalahnya itu seperti apa sih Bu Windy? Intinya di seputar itu ya. Indikatornya berarti nanti Di solusi dan langkah-langkah. aksi nyatanya ya. Iya, aksi nyatanya. Oke, baik. Jadi Bu Naila sudah menemukan nih kompetensi apa yang ingin Bu Naila kembangkan, kemudian indikatornya juga Bu Naila sudah menentukan ya keberhasilannya. Kalau gitu mungkin bisa langsung ikuti saja ya. Untuk praobservasi ini mungkin itu saja dulu. Nanti kita ketemu lagi pada saat setelah mulai coaching sama Bu Nana. Oke, Bu Naila. Semangat, semoga berhasil ya coachingnya ya. Oke, sampai ketemu lagi Bu Nana. Terima kasih Bu Windy. Oke. Halo Bu Nana. Dia tadi ya Bu ya. Iya Bu. Maaf ini. Selamat siang Bu Nana. Saya Bu Windy. Saya Bu. Bergabung sama kita. Izin bergabung sama apa ya.
menyimak aja menyimak. Oke. Jadi ya santai aja ya Bu Nana. Oke, Bu. Gimana Bu Nana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia tentunya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya hari ini. Kemarin juga mengucapkan terima kasih Bu berkenan hadir di sini. Oke. Terima kasih Bu Nana. Jadi kemarin kan Bu Nana sempat menghubungi saya ya. Betul, Ibu. Katanya hari ini mau ngobrol gitu. Betul, Ibu. Mungkin ada sesuatu yang mau Bu Nana sampaikan Betul, gitu. betul. Oke, Saya punya permasalahan di kelas nih, Bu. Saya ingin di coaching dengan Bu Oh. supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Dengan senang hati. Jadi Iya. sekali lagi apa nih permasalahan yang ingin Bu Nana sampaikan? Iya, Bu. Jadi gini, jadi ini kan kenaikan kelas ya, Bu ya. Oke. Saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 4. Ya, jadi nanti kan siswa saya adalah siswa dari kelas Kelas 3 tiga. ya. Jenjang akhir di kelas rendah ya. Kelas rendah kan dari mulai kelas 1, 2, 3. Kemudian saya berawal dari kelas tinggi nih, kelas 4. Jadi saya menemukan beberapa kondisi siswa saya di kelas 4 yang baru ini. Kayak saya mengalami kesulitan untuk memberikan pembelajaran kepada mereka ya, karena karena kelas 3 tadinya itu kan memang kelas yang aman menurut kami ya, di tingkatan SD itu kelas 3 adalah kondisi kelas yang paling aman karena materinya tidak terlalu tinggi ya, kemudian anak-anaknya juga ada perubahan sikap ya dari anak-anak, dari taman kanak-kanak ya, untuk menuju ke masa remaja ya, gitu saja itu ya. Dan saya melakukan kesulitan ketika saya melakukan pembelajaran, sepertinya mereka kurang fokus, Ibu ya, kurang fokus, kemudian asik bermain sendiri karena tadinya dia di siswa rendah ya, karena asik dengan permainan. Kemudian saya akibatnya berimbas kepada penilaian yang saya lakukan ya. Jadi mereka kayak kurang semangat dalam belajar, nilai-nilainya juga di bawah standar semua, Ibu. Jadi saya merasa kenapa ya, ada masalah apa nih gitu. Ya, Seperti itu, Ibu. jadi ini menarik ya Bu Nana dari yang disampaikan Bu Nana terkait dengan kurang fokus ya, Iya, peralihan betul. siswa di kelas 3 kemudian beralih ke kelas 4. Iya. Dari hal yang Bu Nana sampaikan tadi ini, menurut Bu Nana sendiri Iya. apa sih sebenarnya hambatan yang ada di sana gitu yang Bu Nana rasakan? Mungkin saya kurang kreatif gitu ya, kurang berinovatif dalam memberikan pembelajaran ya, karena memang saya belum mengerti, belum memeta-metakan nih siswa mana yang dia lebih menarik dengan metode pembelajaran seperti apa, apakah hanya dengan memberikan materi saja di depan melalui buku teks, ataukah mereka lebih senang melihat dengan visual gitu ya, seperti memberikan pembelajaran melalui video gitu ya. Nah itu sih sepertinya Hambatannya di sana ya Bu Nana. Sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Nana gitu. Kalau saya boleh bertanya berikutnya Bu Nana, dari hambatan-hambatan yang Bu Nana rasakan tadi itu, secara pribadi itu langkah-langkah apa sih yang sebenarnya ingin Bu Nana lakukan gitu untuk mengatasinya gitu? Iya, saya ingin memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, dan juga ingin menggali pengetahuan anak-anak kelas 3 ini, di kelas 4 ini dari guru sebelumnya. Jadi bagaimana si A itu seperti apa, kemudian apakah mereka sudah dikelompok-kelompokkan atau belum dari kelas sebelumnya ya. Kalau saya sudah tahu kan saya tinggal melanjutkan ya. Dari siswa mana yang sukanya hanya dengan membaca teks, kemudian siswa mana yang senangnya dengan video pembelajaran ya seperti itu. Oke. Jadi kalau dari hal-hal yang sampaikan Bu Nana, sebenarnya mungkin hal itu bisa jadikan solusi ya. Iya, Langkah-langkah yang Bu Nana betul. sampaikan tadi bisa jadikan solusi kan. Dari hal-hal yang Bu Nana sampaikan tadi, kira-kira nih Bu Nana, hal strategi yang paling dekat ini yang akan Bu Nana lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa Bu Nana? Saya akan memberikan atau belajar lagi menggali potensi saya tentang
bagaimana memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk anak-anak ini, karena peralihan mereka dari kelas rendah ke kelas tinggi itu kan sangat ini sekali Ibu. Jadi saya ingin merebut hatinya dulu nih supaya senang dengan pembelajaran yang saya lakukan ini. Sangat menarik Bu Nana solusinya, kemudian langkah-langkahnya. Iya. Semoga nanti bisa ini ya Bu Nana, Iya. kita sampaikan ya Pak. Amin. Kemudian dari langkah-langkah yang tadi Bu Nana sampaikan, strategi paling dekat apa yang ingin Bu Nana lakukan, kira-kira Bu Nana itu butuh ini nggak? Butuh bantuan siapa aja sih untuk melakukan itu? Iya, Gitu? butuh banget itu. Oke. Yang pertama yaitu dukungan dari teman sejawat. Bagaimana kelas rendah itu juga harus menerapkan pembelajaran paling tidak sinkron dengan saya di kelas tinggi ya. Jadi biar tidak terlalu jomplang antara pembelajaran di kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi ketika kelas 3 nanti naik ke kelas 4, jadi tidak ada perubahan yang begitu signifikan sekali. Jadi sudah terbiasa di kelas 3, akhirnya saya yang di atasnya enak gitu, mengikutinya betul. Kemudian saya juga butuh bantuan dari orang tua, karena tahu kan Ibu ya, zaman sekarang anak-anak di rumah kan bebas sekali melihat HP Ibu ya. Jadi kebanyakan orang tua kurang kontrol nih dalam mendidik anak-anaknya, membimbing anak-anaknya ketika di rumah. Jadi saya butuh bantuan mereka untuk tetap mengawasi dan membimbing anak-anak ini ketika berada di rumah ya, supaya tetap bisa belajar gitu di rumah. Jadi nggak jorklawar istilahnya, biar nggak jorklawar. Jadi walaupun mereka di rumah, si ibu ini, orang tua ini tetap memberikan pendidikan. Jadi salah satunya tadi membutuhkan bantuan dari orang tua gitu. Nah, dari beberapa hal yang Bu Nana sampaikan tadi, salah satunya terkait dengan bantuan ya, juga dari wali murid dan segala macamnya. Langkah ke depannya, kapan sih Bu Nana akan melaksanakan langkah-langkah ini? Rencana saya akan melakukan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif ini di tahun ajaran baru ini, karena bertepatan dengan kenaikan kelas ini. Jadi saya ingin merubah pembelajaran saya supaya anak-anak ini lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi semakin cepat semakin baik ya Bu Nana ya. Semakin cepat semakin lebih Jadi baik. nanti sebelum tahun ajaran. Iya, saya udah harus punya referensi nih pembelajaran yang inovatif dan kreatif, supaya nanti pas hari saya ketemu dengan anak-anak, saya sudah siap untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih dari semua hal yang tadi kita berbincangkan ya Bu Nana. Solusi, langkah-langkah, strategi, kapan pelaksananya juga sudah Bu Nana sampaikan. Kalau boleh disimpulkan dari proses perbincangan kita hari ini, apa sih Bu Nana yang jadi simpulkan? Jadi semuanya adalah masalah yang saya hadapi adalah bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru, yaitu dengan cara mencari referensi pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif untuk anak-anak peserta didik saya. Sangat sesuatu sekali Bu Nana. Terima kasih untuk semua perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa melegakan hati Bu Nana. Sangat Ibu, sangat melegakan hati saya dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Semangat Bu Nana, terus Terima berkembang, kasih. berproses. Semoga suatu waktu nanti kita bisa ketemu lagi. Dengan senang hati. Terima kasih Bu Nana, semangat sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita izin pamit dulu ya Bu. Semangat Bu Nana. Terima kasih. Oke Bu. Ketemu lagi Bu Naila, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah melihat sedikit nih Bu Naila sudah melakukan coaching ya. Semoga Bu Nana alhamdulillah berhasil ya. Terima kasih Bu Yang Windy. gimana perasaannya nih? Lega, Lega. kemudian sudah menemukan beberapa hal yang dicari. Tapi kalau intinya lega Bu Lagi Windy. aja ya, bisa membantu teman menemukan solusi dari Iya, permasalahan benar mereka. sekali Bu Windy ya. Oke, bagus sih. Oke, mungkin saya sedikit melakukan refleksi ya dari yang sudah Bu Nana lakukan, Bu Naila lakukan tadi dengan Bu Nana. Menurut saya coaching yang dilakukan sudah berhasil. Dari observasi pengamatan saya, Bu Naila sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus. Terus proses coaching juga sudah berjalan sesuai alur kita. Kemudian
coaching yang dilakukan sama Bu Naila juga sudah sesuai dengan prinsip ya. Tadi kelihatan sekali Bu Naila lancar saja nih ngomong ya, kemitraan berjalan alhamdulillah. Kemudian tujuan Bu Naila juga sudah tercapai. Bu Naila sudah menemukan solusi, luar biasa, keren sekali. Nah, satu aja nih yang ingin saya tanyakan lagi ke Bu Naila, kira-kira ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Naila kembangkan? Oke. Kalau pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya sama Bu Windy ya atas semua apresiasinya tadi. Alhamdulillah kalau menurut Bu Windy saya sudah menerapkan Alutika dengan baik. Jadi tujuan sudah ya tadi Bu Windy ya. Kemudian sama yang terakhir, kalau bicara tentang nanti langkah ke depannya ya Yang ingin dikembangkan. yang ingin dikembangkan. Salah satunya itu terkait dengan proses kreatif Bu Windy. Kreatif ya. Jadi saya kedepannya ketika melakukan coaching lagi itu saya ingin membangun suasana yang mungkin lebih cair, dalam situasi yang mungkin lebih suasana yang mungkin lebih lebih nyaman di tempat yang lebih nyaman mungkin terkait dengan itu sih Bu Windy. Jadi yang ingin dikembangkan itu ya nanti. Oke. Bu Naila luar biasa sekali. Setelah saya melakukan observasi tadi, saya juga menemukan banyak hal kreatif nih yang Bu Naila lakukan. Ya, alhamdulillah. Semoga coaching-coaching berikutnya Bu Naila bisa lebih baik lagi dan bisa membantu teman ya Bu Naila. Ya, terutamanya itu pembelajaran di kelas juga semoga bisa lebih baik dari hasil coaching ini. Mungkin itu aja Bu Naila, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Observasi ini saya rasa sudah sangat cukup. Luar biasa sekali Bu Naila. Kita ketemu lagi lain kali ya. Terima kasih. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.